Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, nats firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 3 ayat 17 yang isinya adalah sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Ibu bapak, memahami kebenaran firman Tuhan tidak boleh melihatnya lepas dari konteks dan kesatuan ayat yang ada di dalamnya. Demikianlah kita melihat nats ini, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat ini ada di dalam bagian tulisan Paulus yang menerangkan jati diri para pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ini kita bisa baca di ayat yang ke-6 pada pasal yang ketiga. Melalui contoh Musa yang menyelubungi wajahnya, itu peristiwa di Gunung Sinai, yaitu pemberian roh batu dari Tuhan, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Maka selubung itu perlu disingkapkan, dan hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya agar cahaya itu dapat dilihat dan menerangi. Ibu bapak sekalian, kita memahami bahwa Allah yang adalah roh telah menyatakan dirinya sebagai firman dan secara konkret hadir dalam diri Yesus Kristus, telah menghadirkan dirinya secara sempurna kepada setiap orang yang percaya dan menerimanya, yang kemudian disebut Paulus sebagai pelayan dari suatu perjanjian baru. Dengan demikian, penerimaan mereka akan Kristus itu memberikan kuasa dan kemerdekaan kepada mereka untuk menyatakan Kristus dan karyanya di dalam hidup mereka. Kita coba bandingkan dengan ayat 18 yang berisi, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ada dua kata yang perlu jelas bagi kita untuk kita pahami dari nats ini, yaitu roh Allah dan kemerdekaan. Kata roh Allah mengingatkan kita akan keberadaan dan kehadiran Allah di setiap waktu dan ruang, omnipresent dan omnipoten. Pada dasarnya roh Allah adalah Roh Kudus. Roh Allah yang adalah Roh Kudus itu juga melakukan banyak hal sebagaimana suatu pribadi, bertindak dan berbuat. Misalnya, ia memimpin orang percaya kepada kebenaran. Kita bisa baca dalam kitab Yohanes ayat 16, kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, di mana dalam teks ini Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran. Hal ini sesuai dengan fungsinya, yaitu fungsi Roh Kudus untuk menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Roh Kudus menyadarkan dan meyakinkan seseorang akan dosanya. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kata yang kedua adalah kata kemerdekaan. Suatu kata yang cukup familiar dan populer dalam telinga kita. Merdeka atau kemerdekaan adalah harapan atau pengharapan bagi semua orang. Tidak ada seorang pun atau bangsa manapun yang rela diperbudak oleh dosa atau diperbudak oleh orang lain atau bangsa lain. Kemerdekaan adalah hak bagi setiap orang. Kehadiran roh Allah di suatu tempat atau di dalam pribadi manusia, maka roh itu akan memerdekakan kita dari suatu belenggu dan kuasa maut dan dosa. Roh Allah berperan membebaskan kita dari jerat dan kuasa dosa, agar kita bisa merdeka. Nats hari ini, Bapak-Bapak Saudara sekalian, memberikan pelajaran bahwa dengan kehadiran roh Allah lah yang akan memberikan kemerdekaan bagi kita, bukan yang lain. Kemerdekaan itu adalah kemerdekaan dari perbudakan dosa, kemerdekaan dari penghukuman dosa, kemerdekaan dari rasa bersalah, kemerdekaan dari perhambaan hukum Taurat, kemerdekaan dari ketakutan akan kematian. Ibu bapak sekalian, pada sisi yang lain, pengertian dari kemerdekaan juga mengingatkan kita bahwa ada mandat atau tugas yang harus kita kerjakan,
harus kita wujudkan atau implementasikan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya pada Kristus dan sudah diselamatkan, maka ada tugas yang harus diterima dan dilakukan. Itu menjadi pelayan Kristus dalam meneruskan ataupun menyampaikan kabar keselamatan, membawa jiwa kepada Tuhan. Sehingga kemerdekaan di sini bersifat dinamis, tidak diam. Dia bergerak untuk menghadirkan dan mengembangkan kerajaan surgawi di dunia ini. Ibu bapak saudara sekalian, bagian akhir nats malam ini adalah suatu pernyataan atau suatu legitimasi tentang kehadiran Kristus, tentu dalam bentuk roh, dalam diri orang percaya, dan suatu mandat yang dianugerahkan Allah kepada orang percaya sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru, pelayan-pelayan masa kini. Karena itu ibu bapak sekalian, setiap orang percaya diingatkan akan keberadaannya, yaitu dikuasai oleh roh Allah, dikuasai oleh Roh Kudus, dan sekaligus diingatkan adanya tugas dan tantangan yang ada di dalam hidupnya. Mari kita membuka hati untuk menerima roh Allah agar kita merdeka dari perbudakan dosa dan merdeka dalam melakukan apa yang sesuai dengan hukum dan kehendak Tuhan. Tuhan beserta kita, Immanuel. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami baca, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan pada malam ini Tuhan. Kami diingatkan bahwa kemerdekaan kami dari dosa hanya didapat bila Engkau dengan roh-Mu hadir dalam hati kami, hadir dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami mengundang Engkau, kami mengundang roh Allah untuk hadir dalam hidup kami, agar kami boleh bebas dari kungkungan dosa, agar kami juga boleh dipandu untuk mengerjakan apa yang harus kami kerjakan Tuhan, sebagai orang yang percaya pada Kristus, agar kami juga boleh mengambil bagian dalam membantu mengembangkan pekabaran Injil, membantu membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu Tuhan, sehingga semakin banyak orang percaya dan diselamatkan. Bapa yang penuh kasih, pada masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang meresahkan dan juga belum kami ketahui kapan berakhir, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon Kau menunjukkan upaya apa yang harus dilakukan oleh kami, oleh masyarakat Indonesia, terlebih oleh pemerintah Tuhan, agar boleh menghambat penularan dari virus corona itu Tuhan. Dan kami pun boleh menikmati sukacita daripada-Mu Tuhan, karena pandemi COVID-19 ini boleh Kau hambat, boleh Kau akhiri Tuhan. Kami serahkan masa pandemi ini, hati dan pikiran kami, kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhan. Berbelas kasihan Engkau pada kami. Demikian juga dia Bapa yang berdoa buat jemaat AKBP Bandung Reformanda Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan hadir di kehidupan mereka Tuhan, agar roh-Mu itu juga Tuhan boleh menguatkan iman, percaya jemaat-Mu Tuhan, dan mereka juga tetap setia dalam ibadah, setia dalam membaca firman Tuhan, sehingga itu boleh membawa pada kekuatan iman dan pengharapan dan juga penghiburan Tuhan bagi jemaat ini. Terima kasih Tuhan, serahkan hidup kami sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus anak-Mu kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati.